Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya sendiri yang berjudul Teori Politik Tradisi Klasik Abad Pertengahan dan Masa Pencerahan. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Friska Ramadhani, NPM 2216021045 dari kelas Reka. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang tradisi klasik. Jadi tradisi klasik adalah sebuah pemikiran politik yang bersumber dari sejarah filsafat barat atau Eropa Barat yang berpangkal pada pemikiran politik Yunani kuno. Tradisi ini terfokus pada pembahasan negara dengan para pemikir yang terkenal, yaitu salah satunya ada Socrates, Aristoteles, dan Plato. Baik, menurut Socrates, dia memperkenalkan istilah teori atau pengetahuan dan juga mengemukakan bahwa tugas negara untuk mendidik dan mensejahterakan warga negaranya. Menurut Aristoteles, dia dikenal sebagai bapak empiris di bidang politik. Dia mengemukakan bahwa klasifikasi negara dilakukan dengan mengumpulkan fakta yang ada. Plato mengemukakan bahwa Plato memiliki konsep negara ideal dengan mewujudkan negara yang teratur dan masyarakat yang berpendidikan. Baik, lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai tradisi abad pertengahan. Suatu ciri pada masa abad tengah adalah apa yang disebut feodalisme, di mana terdapat kesatuan-kesatuan politik dan ekonomi bersifat kecil. Oleh karena itu, banyak yang terjadi kekacauan, maka petani miskin menggantungkan nasib keamanan mereka pada para bangsawan. Menurut para ahli, Montesquieu tahun 1689 sampai 1755 terkenal dengan teorinya mengenai negara hukum. Teori politiknya, Trias Politica, merupakan landasan pembangunan teori demokrasi dalam sistem politik yang menekankan adanya keseimbangan terhadap mekanisme pembagian dan pelaksanaan kekuasaan. Menurut John Locke, pada tahun 1632 sampai 1704, yang mengemukakan hak-hak alamiah, yaitu hak akan hidup, hak atas kebebasan dan kemerdekaan, hak memiliki sesuatu. Yang terakhir yaitu menurut Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679, yang mengemukakan teori politik stage of nature, yaitu manusia yang satu menjadi lawan terhadap manusia lain, sehingga memiliki sifat bersaing, membela diri, dan ingin dihormati. Baik, lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mengenai tradisi masa pencerahan. Pencerahan adalah suatu masa dalam sejarah pemikir intelektual Eropa, khususnya Prancis, di akhir tahun 1600 sampai 1789-an. Masa pencerahan dikenal dengan disebut Renaissance, menunjukkan pada pembaruan di mana orang tidak mau lagi mengikatkan diri pada kegerejaan dan tradisi karena ingin maju. Reformasi adalah pembaruan dalam agama Kristen. Injil mulai diterjemahkan ke bahasa yang mudah dimengerti. Akibatnya, pengaruh gereja sangat berkurang. Pemikiran lebih didasarkan pada kebebasan akal. Menurut Machiavelli mengatakan dalam bukunya bahwa seorang penguasa harus mendasarkan kekuasaannya pada apa yang dia kuasai, bukan pada orang lain. Dia menjelaskan apakah seseorang penguasa dicintai atau ditakuti. Yang terbaik adalah dicintai dan ditakuti. Tapi kalau tidak bisa, lebih baik ditakuti daripada dicintai, kata Machiavelli dalam bukunya. Kemudian menurut Hegel, pendapat politik terpenting Hegel yang membedakannya adalah penilaiannya yang tinggi terhadap keadaan nasionalisme. Negara adalah pengganti individu atau sekelompok individu yang membentuk entitas penting dan mendasar.
Tujuan filsafat sejarah Hegel adalah untuk menunjukkan keunggulan masing-masing bangsa melalui dialektika. Baik, yang terakhir, menurut Karl Marx, Marx sering dikreditkan sebagai bapak komunisme yang berasal dari akademis dan politisi. Dia mengklaim bahwa analisisnya tentang kapitalisme menunjukkan bahwa kontradiksi kapitalisme akan berakhir dan memberi jalan kepada komunisme. Marx memahami kehadiran negara sebagai bagian dari dinamika sosial, terutama hubungan yang saling bertentangan antar kelas sosial. Baik, itu tadi adalah presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.